Oke. Ini untuk penyelesaian soalnya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ada tiga alternatif untuk terpilih menjadi kepala laboratorium. Kriterianya ada 4, ada C1, C2, C3, C4. C1-nya tadi untuk tes pengetahuan sistem informasi, kemudian ada tes jaringan, kemudian ada tes manajemen server yang keempat, kemudian ada tes kepribadian yang ketiga. Jadi nilainya sudah ada di sini. Nilai tadi si A1, saya lupa namanya siapa, A1, A2, A3. A1 nilai untuk tes sistem informasinya 70, kemudian untuk nilai tes jaringannya 80, kemudian tes kepribadiannya 77, kemudian tes yang manajemen servernya 65. Berikutnya dengan orang ketiga, siapa tadi, Serlinto ya. Yang ketiga Serlinto, C1-nya 78, berarti nilai tes untuk pengetahuan sistem informasinya 78, kemudian tes untuk instalasi jaringannya 72 nilainya, kemudian untuk tes kepribadian nilainya 75, kemudian tes yang keempat, tes untuk manajemen server nilainya 79. Kita mulai pengerjaan untuk yang pertama. Ini pertamanya disebut dengan normalisasi matriks ya. Normalisasi matriks rumusnya ini RIJ sama dengan XIJ max IJ. Ini XIJ adalah ini. Contoh nih. Kalau A1 dengan C1, X berarti ini X11. X11 berarti yang ini disebut dengan X11 gitu dia. 70 dibagi max XIJ. Max XIJ berarti kita lihat di antara satu kolom ini, di antara satu kolom ini ya, satu kolom ini C1, nilai mana yang paling max, yang paling tinggi? Kita lihat pilihannya 70, 83 dengan 78. Otomatis yang paling tinggi 83, gitu dia. Berarti ini nilai yang kita ambil untuk max XIJ. Kita lihat kolom kedua. Kolom kedua, nilai tertingginya antara 80, 67 dengan 72. Yang paling tinggi 80, berarti yang ini dia max XIJ-nya. Kemudian kita lihat di kolom ketiga ini berarti kriteria ketiga, ada 77, 72 dengan 75, yang paling tinggi 77, berarti nanti max XIJ-nya ini 77. Kemudian berikut juga yang ini, yang kolom keempat ini ada 65, 80, 79, yang paling tinggi 80. Otomatis kita ambil nanti 80 untuk max XIJ-nya. Oke. Berikutnya ini sudah langsung saya tandai ya, 83, 80, 77 dengan 80. Ini saya langsung tandai karena itu yang tertinggi. Oke, berikutnya untuk RIJ yang pertama saya langsung buat nih. Untuk yang 11 70 per 83, kemudian kita geser ke sebelahnya. Ini 80, yang paling tinggi kan 80, jadi 80 per 80. Kemudian yang di sini 77, kebetulan 77 paling tinggi juga 77, 77 per 77. Kemudian yang di sini juga ada 65 paling tingginya berapa? 80, berarti 65 per 80. Untuk berikutnya yang ini berarti 83 ya. 83 per paling tinggi 83, berarti dibagi 83. Berikutnya yang ini 67 XIJ-nya ini ya 67, dibagi yang paling tingginya 80 per 80. Berikutnya yang ini 72 dibagi paling tingginya berapa? 77, berarti per 77. Berikutnya yang ini 80 dibagi yang paling tinggi 80 juga, berarti dibagi dirinya sendiri 80. Berikutnya untuk A3 78, C1-nya 78 dibagi yang paling tinggi berapa? 83, berarti per 83. Jadi semua satu kolom ini per 83. Berikutnya 72 dibagi yang paling tinggi di kolom ini 80, berarti per 80. Berikutnya yang ini 75 dibagi ini 77, yang paling tinggi berarti 77. Yang berikutnya 79 dibagi yang paling tinggi 80 per 80. Ini sudah saya hitung hasilnya ini. Ini sudah saya hitung ya hasilnya ini. Nanti silahkan kalian coba cek, hitung ulang apakah benar atau salah. Maaf kalau saya salah hitung, mohon maaf lahir batin. Ini dia untuk langkah pertama, normalisasi matriks. Jadi setelah dibagi tadi seperti yang saya jelaskan, ini hasilnya sudah dapat. Sekarang kita masuk ke langkah kedua, preferensi. Untuk preferensi kita harus menggunakan bobotnya. Tadi kalau ingat di soal itu bobotnya ada 35% untuk C1. Ini yang untuk C1 ya, ini C1, ini C2, ini C3, ini C4. Ini dia.
bobotnya. Jadi di langkah preferensi ini yang kita gunakan, rumusnya adalah vektor sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai dengan N, WJ berarti ini WJ dikali RIJ nya sudah dapat ini tadi, RIJ nya sudah dapat yang ini, hasilnya tadi ini RIJ berarti R11 itu yang ini gitu dia, R12 berarti yang ini gitu dia. Ini berarti ini 11, ini 12, ini CX, ini R ya, ini R, ini berarti R13, ini R14 gitu lah seterusnya. Ini berarti R berapa nih? Ya R21, R22, ini R23, ini R24, seperti itu seterusnya. Oke, ini sudah dapat RJ-nya, WJ-nya tuh yang ini. Oke, berarti nanti kalau yang kita lakukan adalah kalau sigma WJ kali RIJ berarti bobot dikali dengan RIJ-nya. Kita mulai yang pertama, bobotnya 0,35 dikali R11 0,83, ini dia 843, 0,35 dikali 0,843. Berikut yang kedua 0,25, bobot yang kedua dikali 1, ini 0,25 dikali 1. Berikutnya 0,25 dikali 1 juga, 0,25 dikali 1. Dan yang terakhir bobotnya 0,15 dikali 0,812, 0,812. Hasilnya sudah saya dapatkan ini. Berikutnya kita akan kerjakan yang baris berikutnya. Ini berarti kita mulai dari 0,35 dikali 1 ditambah bobot yang berikutnya 0,25 untuk C2, 0,25 dikali R22 0,837, kemudian ditambah yang C3 0,25 dikali ini dia 0,935. Berikutnya yang berikutnya ini ditambah yang terakhir, bobot yang terakhir yang ini ya 0,15 dikali 1. Ini hasilnya sudah saya dapatkan, nanti kalian boleh hitung ulang. Berikutnya yang V3, berarti kita mulai lagi dari bobot yang pertama 0,35 dikali nilai R31 nya 0,939. Berikutnya ditambah bobot yang kedua ini 0,25 dikali nilai yang kedua 0,9 ditambah bobot yang ketiga 0,25 dikali 0,974 ditambah yang terakhir 0,15. Nih ya, bobot yang terakhir 0,15 itu C4 dikali nilai yang terakhir R34 0,987. Ini setelah saya kalikan tadi, setelah saya hitung hasilnya ini ada 0,916, ada 0,943, 0,945. Kalau dari hasil ini kita rankingkan, yang paling tinggi adalah V3, ini paling tinggi, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Jadi untuk hasil dari soal ini yang terpilih adalah yang ketiga. Yang ketiga ini berarti alternatif yang ketiga. Nanti silakan lihat kalau saya nggak salah tadi namanya si Serlinto ya. Si Serlinto. Dialah yang terpilih menjadi kepala lab. Jadi untuk video simple additive weighting saya rasa sampai di sini. Nanti hasil perhitungannya akan saya kirim ke kalian. Nanti kalau ada yang salah dari hitungan saya mohon dikoreksi. Sampai sini dulu saya tutup untuk simple additive weighting. Setelah ini saya akan lanjut dengan metode weighted product atau WP. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.